Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2025, yaitu angkatan 2 pada kelompok 3B. Baik, di sini saya atau teman-teman lainnya ditugaskan untuk membuat video diskusi isu aktual. Nah, di sini adapun anggotanya terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kang Denden Zakaria Ramadan. Yang kedua ada saya, Ivan Sepul Arif, selaku moderator. Yang ketiga ada Teh Rima Hidini. Yang keempat ada Kang Rizky Makmur Ibrahim. Dan yang terakhir ada Teh Nanda Fibrianti Arminda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara diskusi online ini dengan tema Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau yang bisa kita sebut SIPD dan tantangannya dalam serapan anggaran di pemerintah Kabupaten Karawang. Seperti kita ketahui bersama, Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini salah satu alat penting dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan daerah, namun kenyataannya masih sering kita mendengar bahwa SIPD ini mengalami berbagai kendala, termasuk error yang berulang, sehingga menghambat proses serapan anggaran dan berdampak pada pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita akan berdiskusi secara terbuka mengenai penyebab utama dari permasalahan tersebut, dampaknya terhadap efektivitas penggunaan anggaran, serta solusi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja SIPD agar lebih stabil dan mendukung tercapainya target pembangunan daerah. Mari tanpa berlama-lama lagi, kita mulai diskusi ini. Saya mengundang kepada narasumber yang pertama ada Kang Denden untuk menyampaikan pandangannya tentang SIPD ini. Untuk waktunya dipersilahkan Kang Denden. Terima kasih kepada Kang Ivan selaku moderator. Kita menjelaskan SIPD ataupun bisa disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang merupakan platform digital yang digunakan untuk mengelola keuangan dan administrasi pemerintah daerah secara integritas dan akuntabel. Tujuan SIPD ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mempercepat proses pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Meskipun telah diimplementasikan, SIPD ini di Kabupaten Karawang tentunya sering mengalami kendala yang berdampak pada proses rapat anggaran. Peran SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pertama itu menyediakan data real time terkait anggaran dan realisasi keuangan, mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara transparan. Memfasilitasi integrasi data antar perangkat daerah. Mungkin itu, Kang Ivan, yang bisa saya sampaikan. Baik, Kang Denden, terima kasih atas pemaparannya. Barusan Kang Denden sudah menjelaskan terkait pengertian dari SIPD dan juga peran SIPD ya, Kang Denden ya, dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik, terima kasih Kang Denden. Kemudian untuk narasumber yang kedua, di sini ada Teh Rima. Baik, untuk waktunya Teh Rima dipersilahkan. Terima kasih Kang Ivan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan utama dalam penggunaan SIPD. Tantangannya yaitu pertama, pastinya dari teknologi dan infrastrukturnya. Sistem yang sering error kemungkinan karena masih adanya keterbatasan infrastruktur teknologi yang kurang mendukung untuk pengoperasionalan SIPD. Yang kedua, dari sumber daya manusia yang masih kurang pelatihan dan pemahaman penggunaan terkait sistem SIPD. Yang ketiga, yaitu prosedur dan kebijakan. Prosedur operasional belum sepenuhnya disosialisasikan dan distandarisasi, serta kurangnya penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat, yaitu data dan integrasi sistem, data yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan kendala integrasi data antar perangkat daerah yang berbeda. Dan yang kelima, yang terakhir itu serapan anggaran.
Error sistem akan menyebabkan keterlambatan dan hambatan dalam pencairan dana dan disparitas antar rencana anggaran dan realisasinya karena adanya kendala teknis. Cukup dari saya, Kang Ivan. Baik, terima kasih Teh Rima sudah memaparkan terkait tantangan ya Teh ya, tantangan utama dalam penggunaan SIPD di pemerintah Kabupaten Karawang khususnya. Tadi juga dijelaskan terkait serapan anggarannya ya Teh ya. Error sistem menyebabkan keterlambatan ya Teh ya, dan hambatan dalam pencairan dana dan disparitas antara rencana anggaran dan realisasi karena kendala teknis. Baik, terima kasih Teh Rima. Baik, selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga ada Kang Rizky. Baik, Kang Rizky, waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kang Ipan untuk waktunya. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Denden dan Teh Rima memang betul adanya banyak sekali terjadi error sistem pada sistem informasi pemerintah daerah. Ya, dari error sistem ini saya akan menjelaskan beberapa dampak terkait terhadap serapan anggaran. Yang pertama, terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana yang seharusnya bisa dicairkan sesuai jadwal akan tertunda dan menghambat pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan dan layanan publik. Kemudian yang kedua, penghambatan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang harusnya agendanya di bulan ini misalkan akan tertunda ke bulan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ada potensi ketidaktransparan atau akuntabilitas pemerintah daerah yang diragukan oleh masyarakat. Ketidakakuratan laporan keuangan, kemudian juga kendala SIPD menghambat proses pelaporan keuangan yang transparan kepada publik dan aparat pengawas. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir menurut saya dampak yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya resiko penyimpangan penggunaan anggaran. Sistem yang tidak stabil atau tidak terkelola dengan baik dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran sehingga kurangnya pengawasan yang efektif karena kendala sistem dapat memperbesar resiko korupsi. Ya, terakhir kendala pada SIPD secara langsung dan tidak langsung menghambat proses serapan anggaran dan juga program kegiatan pemerintah daerah yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penggunaan dana pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan serapan anggaran, menurut saya perlu adanya perbaikan sistem dan proses pengelolaan yang lebih stabil dan terpercaya. Terima kasih Kang Ivan. Baik, terima kasih Kang Rizky. Sangat menarik ya Kang ya terkait dampak dari dan kendalanya gitu kan dari kendala SIPD ini gitu terhadap serapan anggaran. Tadi juga dijelaskan oleh Kang Rizky terkait penghambatan proses takutnya ada pembangunan yang mangkrak ya Kang ya karena prosesnya terhambat gitu kan. Kemudian untuk narasumber kita yang terakhir di sini ada Teh Nanda. Baik, Teh Nanda, silakan waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Ivan. Ya, jadi berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dari teman-teman yang lain, upaya dan solusi yang dapat kita lakukan bersama antara lain yaitu yang pertama, kita perlu meningkatkan infrastruktur, investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai dan penguatan jaringan internet serta keamanan sistem. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM karena pelatihan rutin itu penting untuk pengguna SIPD guna meningkatkan pemahaman tentang tata kelola keuangan digital. Lalu untuk solusi yang ketiga perlu juga dilakukan perbaikan sistem dan prosedur, pengembangan sistem yang lebih stabil dan user friendly, serta penyusunan SOP yang jelas serta sosialisasi secara luas. Dan yang keempat, melakukan pengelolaan data dan penguatan pengelolaan data agar akurat dan lengkap, serta perlu adanya penerapan sistem integrasi data antar perangkat daerah. Dan yang terakhir, perlu adanya pengawasan rutin terhadap performa SIPD. Di samping itu juga, mendengarkan masukan dari para pengguna bisa jadi bahan evaluasi penting agar sistemnya bisa terus dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kang Ivan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Teh Nanda yang sudah memaparkan terkait upaya dan solusi apa saja gitu ya Teh ya, yang dapat dilakukan kita selaku CPNS atau ASN lainnya agar SIPD ini tidak terjadi penghambatan sehingga menghambat proses anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Baik, sekali lagi terima kasih kepada keempat narasumber kita yang sangat luar biasa memaparkan materinya sehingga kita dapat memahami SIPD ini terkait pengertian dan dampak dan segala halnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab terkait permasalahan yang kita diskusikan sejak tadi. Boleh di sini ada Kang Denden. Ya, Kang Denden, boleh dong dikasih upaya dan solusi apa lagi sih selain yang tadi Teh Nanda jelaskan atau paparkan dari kelima poin yang tadi. Ada nggak dari Kang Denden solusi-solusi lainnya? Silakan Kang Denden. Oke, baik Kang. SIPD ini sebelumnya saya juga penggunanya ya Kang. Saya dari 2019 saya tahu ini program dari SIPD ini produk dari Kemendagri. Sebelumnya Karawang itu menggunakan Simda Kang, itu dari BPKP. Nah, karena mungkin data ataupun akuntabel ini yang mungkin jadi si apa namanya sebutnya nasional ataupun ya RI itu pengen tahu nih keuangan daerah itu sampai mana. Jadi satu pintu sekarang itu untuk 2019 kalau nggak salah itu program tahun 2019 Kang gitu. Tapi kenapa bisa dipindahkan gitu. Mungkin itu saja Kang. Gitu kontra ya Kang ya. Siap. Nah, masing-masing program dari pemerintah itu ada sisi baik dan kekurangan dan kelebihannya juga mungkin Kang ya. Betul. Oke, mungkin dari sudut Teh Rima, sudut pandangnya terkait usulan-usulan atau upaya-upaya apa aja gitu yang bisa kita usulkan mungkin kepada pusat ya yang membuat program ini. Iya, Kang. Menurut saya sendiri itu mungkin lebih baiknya ditingkatkan itu soal pelatihannya ya, Kang. Jadi berfokus ke sumber daya manusianya, dilatih sampai benar-benar paham, bisa dan fasih untuk menjalankan SIPD-nya. Sekian dari saya sih, Kang, itu aja. Baik, terima kasih Teh Rima. Nah, tadi juga udah dijelaskan juga ya sama Teh Rima terkait tantangan utamanya nih. Nah, kan kita ketahui sendiri kan bahwa sistem itu emang di luar kontrol kendali manusia. Nah, mungkin di sini Kang Rizky bisa nih menjelaskan terkait selain sistem error, tantangan apa aja sih Kang yang bisa menghambat penggunaan SIPD ini khususnya di pemerintah Kabupaten Karawang? Ya, terima kasih Kang Ipan. Melihat dari sudut pandang saya selaku penggiat IT, memang apa yang tadi disampaikan Kang Deden betul ya, sering terjadi error karena memang pengguna SIPD ini seluruh Indonesia. Sehingga ketika pada jadwal tertentu atau periode tertentu terdapat traffic user yang begitu banyak. Sehingga kalau dalam IT itu disebut bottleneck atau leher botol sehingga database yang keluar menjadi tersendat dan terjadi error. Menurut saya, alangkah baiknya mungkin ke depannya periode-periode pembukaan SIPD ini bisa menyesuaikan jadwalnya. Contoh misalkan untuk SIPD provinsi di waktu tertentu atau di jam tertentu, SIPD kabupaten di jam tertentu dan waktu tertentu, sehingga server tidak begitu tidak down atau tidak dalam gangguan atau dalam error. Menurut saya sih dari sudut pandang saya seperti itu Kang Ipan. Terima kasih. Oke, jadi lebih dipilah-pilah gitu ya Kang ya terkait penggunaan SIPD-nya antara provinsi dan kabupaten kota itu perlu dipisahkan waktunya ya. Oke, baik Kang Rizky.
Baik, untuk sesi diskusi mungkin sudah dicukupkan ya, karena waktu juga. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Kang Denden, Kang Rizky, Teh Rima, dan Teh Nanda. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat komprehensif. Dari hasil pemaparan dan diskusi yang sudah sama-sama kita amati, saya selaku moderator mengambil kesimpulan bahwa SIPD ini merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, kendala teknis dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam optimalisasi SIPD di pemerintah Kabupaten Karawang. Dan kemudian, melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan perbaikan sistem, diharapkan serapan anggaran dapat meningkatkan dan proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Mungkin untuk sesi diskusi kita pada hari ini dicukupkan. Terima kasih kepada para narasumber, waktunya sudah meluangkan waktu, pemikiran, dan tenaganya sehingga kita bisa diskusi secara aktif dan menarik. Baik, saya moderator Ivan Sepul Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.